sama isinya tapi beda seninya karena bulunya itu resmi dari Allah itu. Oh, betul. Iya. Kamu mau sukses sekarang bisa. Kamu lakukan 5 waktu tepat waktu udah selesai. Masuk Pak Abbas. 2, 3. Dan ini nanti Salah. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Benang Merah, berani menang merubah arah. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, istimewa, jauh-jauh datang dari Sukoharjo. Beliau adalah, monggo Mas, perkenalan Mas. Ya Mas, nama saya Muhammad Abbas Fauzi. Oke. Kebetulan saat ini tinggal saya di Sukoharjo. Saya punya usaha kaligrafi dan kebetulan saya beri nama sesuai anak saya, Ivan Kaligrafi. Simpel aja ya. Jadi lebih tepatnya Ivan Kaligrafi Solo gitu. Ya, Solo, karena lingkupnya Solo. Ya gitu. Niku dari proses menjadi menekuni kaligrafi ini sebelumnya apa Mas? Bah, saya dulu awal mula dari 2006 lulus kuliah itu ya kerja dulu dari pabrik rokok sama subdinan air, terus habis itu terakhir di perbankan Mas. Jadi ya perbankan swasta di Solo. Terus ini kurang mulai lebih 10 tahun. Oh, 10 tahun. Iya, 10 tahun dari 2018 sampai 2016 lah kurang lebih itu. 2016 sampai 18. Iya. Niki mulai ini tahun pinten niki? 2016 itu Mas. 2016 awal itu. Iya. Berarti ya 5 tahun nggih. Iya. 6 tahun. 6 tahun 6 sampai. tahun, Nggih. Mirip-mirip niki berarti Iya, mulai ini. Iya. Lika-liku ini apa Mas? Bangun niki Mas? Kalau saya sih kalau untuk lika-liku alhamdulillah kita posisinya itu untuk kaligrafi karena saya suka dulu ya. Okay. Jadi ketika keluar dari bank ya saya usaha itu. Usaha kaligrafi itu. Sudah sampai sekarang. Jadi makanya karena kefokusan itu saya utamakan di situ. Jenengan saged kaligrafi Bang? Insya Allah sedikit banyak bisa. Wah, berarti ya. Soalnya susah Mas. Kaligrafi itu soalnya susah. Kayak skill apa ya? Skill khusus. Jadi tidak semua orang sakit itu loh. Jadi kalau kita sih simpel aja ya. Jadi kita menulis sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan kita unek-unek kayak ayat kursi asma Quran ya itu aja. Kebetulan itu. Jadi kebetulan produk kami itu yang lebih besar itu malah dicetak Mas. Kalau tulis itu sampai sekarang pun kita kalau ada pesanan tulis itu sudah sampai 2 bulanan karena ini pesanan jalan terus karena kalau tulis itu lama ya. Iya lama. Satu lembar kulit kambing itu bisa sampai 3 sampai 1 mingguan tergantung tingkat kesulitan. Itu kalau yang tulis. Iya kalau yang tulis. Tapi kalau untuk cetak 1 hari bisa sampai 300 500 tergantung permintaan dan bahan yang tersedia. Itu jenengan dari awalnya itu kok bisa memilih media kulit kambing itu pripun ceritanya? Nah, itu ceritanya gini, karena prosesnya dari 2015 itu saya sudah memahami untuk usaha dagang ya. Jadi dagang itu emang dari rohnya saya lahir aja orang tua kami dagang. Jadi ya dagang beras gitu. Cuma istilahnya keinginan saya yang namanya usaha kan harus senang dulu. Laras. Gimana ya caranya untuk usaha senang agar tidak bisa ditiru, paling enggak untuk ditiru dari luar negeri lah, khususnya saat ini kan marak-marak barang Cina. Nah di situ lah enggak, kalau untuk kulit kambing kan insya Allah enggak kejiplak karena dari bahannya ini lokal Indonesia ini. Untuk kambing di luar negeri enggak seperti ini. Jadi kambingnya itu kulitnya itu berbeda-beda bulunya.
Coba jenengan lihat gitu. kalau lembaran itu lebih jelas lagi. Kalau kulitnya lembaran seperti yang kemarin saya tunjukkan kayak gitu, kulitnya berbeda-beda Mas. Jadi bisa jadi orang itu benar kita cetak, tapi prosesnya hampir semuanya itu pakai tangan semua. Handmade berarti. Handmade, iya. Ya, kelebihannya itu karena untuk istilah membersihkan bulunya itu tidak bisa pakai mesin itu nggak bisa, kayak gerinda penghalus itu nggak bisa, harus pakai tangan dengan istilah kasarnya ya ini seperti ini dikerok itu kita mal dulu, nanti kita kerok sesuai dengan rencana manual semua. Saya sukanya di situ, selain bahan bakunya murni dari Indonesia, tapi insya Allah nggak bisa ditiru untuk. Jadi dengan milih media kulit kambing ini supaya tidak bisa dijiplak. Satu tidak bisa dijiplak. Yang kedua sama-sama isinya tapi beda seninya karena bulunya itu resmi dari Allah itu. Iya. Nah, ini filosofi ini. Jadi beliau Pak Abbas ini istilahnya memberikan mengantisipasi karena ada banyak ciptaan di luar itu, dengan milih media kulit dan kulit itu istilahnya ciptaan dari Allah gitu. Iya, gitu. Terus pesanan jenengan istilahnya misal custom itu ada yang gede enggak, Pak? Ada paling juga gede yang pernah dibikin itu berapa? Saya pernah bikin kalau untuk kambing itu kan angka maksimalnya untuk kulit itu kan 150 lebarnya kurang lebih 95 sampai 1 meter 10. Kayak kain berarti. Ya, hampir kayak kain. Cuma enggak bisa lagi nyambung kayak gitu, udah enggak bisa. Karena untuk perawatan kulit kambing ini kan juga gampang-gampang susah. Tidak boleh diposisikan di dingin atau terlalu panas gitu. Jadi usahanya diusahakan untuk ruangan yang istilahnya netral lah. Suhu normal ya gitu. Jadi prosesnya baik cetak pun nggak bisa cetak istilahnya kalau sekarang laser kayak gitu nggak bisa, pakai alat itu nggak bisa pasti. Kalau di laser nggak bisa, pasti sobek pasti. Jadi memang harus manual ya. Semuanya dilakukan megah kena mesin ini. Nggak mau. Gitu. Unik ya ini ya. Jadi pesanan terbanyak dari mana Mas? Kalau untuk saat ini 5 tahun ini paling banyak itu di India. Jenengan boleh ekspor berarti? Alhamdulillah sedikit banyak udah. Sedikit banyak udah. Dari Sukoharjo udah ekspor ke India. Penjualan. Berapa kontainer, Pak? Kalau kontainer kita belum pakai kontainer, jadi untuk pihak ketiga. Tapi ini udah proses untuk perizinan. Kemarin kita udah ngobrol banyak perizinan, kita alhamdulillah kita sudah bikin bendera sendiri. CV. Ya CV udah jalan. Jadi nanti rencananya mau ekspor sendiri, tidak melalui pihak ketiga. Tidak melalui pihak ketiga. Tapi alhamdulillah semua buyer langsung ke saya. Jadi bukan jadi kita cuma istilah sekarang itu LC, jadi jual di gudang aja. Untuk meminimalkan satu masalah ekonomi, keuangan, pembayaran. Yang kedua biar kita tidak sangkut paut dari perbankan, istilahnya pinjaman apa-apa. Iya, biar tidak kena riba gitu. Cocok loh itu. Lebihnya itulah. Gitu. Jadi yang mau ekspor itu sistem jual belinya gimana Mas? Jadi, awal mulanya kita ada YouTube, cuma YouTube-nya ya sebatas YouTube aja. Jadi kembali lagi emang doa orang tua dan kembali lagi kita percaya pada Allah itu aja. Kalau saya itu. Kalau saya dibilang untuk online itu belum begitu maksimal lah, istilahnya baru istilah orang sekolah itu baru playgroup. Gitu. Pertama kali ekspor tahun berapa nih Pak? Itu 2016 itu. Jadi setelah saya keluar, saya masih ingat itu. Saya keluar 2015 November itu, habis itu Januari itu saya udah mulai ngerintis usaha ini, foto-foto, terus akhirnya 3 bulan pertama itu ada buyer dari Singapura, itu datang, saya nggak tahu datang ke rumah langsung
adanya berapa dibeli semua. Alhamdulillah. Singapura ya? Ya, awal mula dari Singapura itu. Singapura memang negara broker. Itu terus akhirnya dapat juga Malaysia, Thailand, terus ini yang sudah konsisten ini dari India ini. India rutin ya? Iya, rutin. Berapa bulan sekali dia kirim? Kalau pengiriman di India itu kurang lebih 30 sampai 40 hari itu pasti ada pesanan. Berapa biji? Kurang lebih sekitar 3.000 sampai 5.000 lembar. Semacam itu. Ya, enggak, semacam masih lembaran. Jadi cuma dalamnya ini aja. Oh, enggak di bingkai. Ya, karena untuk kualitas bingkai kita kurang maksimal. Jadi untuk penjualannya dia pun dia akan membingkai sendiri agar untuk menjadi harga yang bisa maksimal. Oh, gitu. Ya. Ini bedanya selerane luar negeri kali Indonesia tentang kaligrafi ini apa, Mas? Biasanya tulisannya sama peletakannya aja, alama modelnya. Jadi misalkan sama ayat kursi kayak gini, ini kalau ini sih umum, luar negeri bisa terima, Indonesia bisa terima. Kayak ayat kursi, ini kan ayat kursi sama asma Quran ini. Ini alhamdulillah cukup banyak juga sih. Jadi kalau untuk di luar negeri ada juga ayat kursi itu yang istilahnya lebih spesifik. Kalau untuk di Indonesia itu lebih ke kadang kaligrafi yang tidak bisa dibaca. Untuk kalangan umum istilahnya nyun sewu, kalau belum buka kitab apa-apa itu untuk membaca itu cuma hafalan. Ya itu ayat kursi aja kayak gitu ya. Tapi kalau di luar negeri pasti makrotnya semuanya jelas semua. Bedanya di situ. Ya. Bedanya kali bacakan pripun iki ayatnya enten sing kleru-kleru. Alhamdulillah sebelum kita desain kita ada tim juga yang mengkoreksi. Saya sendiri juga sedikit banyak bisa, dan kita juga ada istilahnya ulama yang kita minta e-sending ini udah benar apa belum. Jadi insya Allah kalau sudah benar ya tinggal klik lah kita gitu. Cetak. Jadi insya Allah kalau sudah dalam cetakan itu sedikit banyak insya Allah sudah benar. Sudah benar ya. Iya. Jadi sebelum dicetak massal jadi kan koordinasi dengan istilahnya ada tim kita juga kayak gitu. Untuk ngecek ayat-ayat itu sama mahrotnya benar, harokatnya benar apa enggak. Jadi memang terstruktur ya. Karena memang tanggung jawabnya gede soalnya. Iya, jangankan kok untuk ayatnya, kita untuk pencetakannya pasti di atas meja semua, Mas. Jadi habis dicetak apa-apa itu pasti posisi kita kan di atas kaki lah. Intinya seperti itu. Karena kembali lagi itu ayat Quran ya. Gitu. Keren sekali ya. Keren sekali nih bisnisnya bisa sampai ke India. 3.000 sampai 5.000. Iya, kalau untuk di India itu sebulannya kurang lebih di situ. Ini kok omset pinten? Kalau omset ya sedikit banyak satu bulan kurang lebih ya sekitar 100-an lah. 100 juta. Iya. Terus suka dukanya Mas? Terus tahu rugi dereng nih. Kalau suka dukanya orang itu kebayar apa pepesan Melayu apa rusak kodanan apa. Iya. Kalau kita untuk bahan sama apa itu pengerjaan itu kita sudah maksimal. Jadi kalau saya bilang suka dukanya itu alhamdulillah kalau untuk pengerjaan dan apa itu kualitas barang kita ndak ada. Cuma kadang ketika kita dapat orderan orang luar itu sama aja dengan kita juga. Sedikit pasti menawar itu ya, tarik ulur itu di situ. Jadi prinsip saya tidak akan menurunkan harga, cuma saya akan kasih diskon sesuai dengan kapasitas dia minta gitu. Jadi lemah kita itu kadang di situ. Tahu orang dari luar kita sudah prepare sangat spesifik maksimal ya, ternyata dia cuma istilahnya coba-coba kayak gitu lah. Itu kadang alhamdulillah kalau saya sudah membaca itu kalau apal karakter pembeli ya. Banyak teman-teman juga udah ngomong kalau kamu bisnis dengan orang India pasti enggak lama, tapi alhamdulillah saya udah kurang lebih ya 5 sampai 6 tahun ini berjalan lancar. Ya yang pasti kita menghargai pembeli juga, insya Allah ya kita jalan itu. Kalau saya seperti itu prinsipnya. Seperti itu. Ini kulit kambing apa Mas? Kambing Jawa ini.
Kambing Jawa. Iya, ini adanya kalau kita untuk bahan baku itu kebetulan kita belum ambil Surabaya, jadi baru Pekalongan, Semarang, Solo Raya. Jadi Ada kendala enggak? Misal harus spesifik pas pesenannya oke, terus kulitnya istilahnya suppliernya macet, istilahnya suplai kulit itu. Ya ini kebetulan nanti ngoten niku. Baru kali ini, kemarin kita dapat pesanan dari India bulan Juni akhir kemarin, kurang lebih 3.500. Nah kebetulan dari pabrik-pabrik itu juga membutuhkan kulit kambing sekarang. Wah kita agak kerepotannya di situ. Makanya tapi untuk apa itu kebutuhan sih kita nggak ada masalah ya, karena barangnya sudah ada. Cuma akhirnya untuk pembelian naik semua. Supply and demand. Ya, supply tersendat, kebutuhannya banyak, regane dadi mudah. Betul, harganya jadi agak naik. Cuma insya Allah ya masih untung lah intinya. Ada rencana ngingu wedhus dhewe mboten? Kajenge istilahnya ngerti. Kalau saya untuk kambing sih belum punya rencana ya, tapi nggak tahu nanti qadarullah kalau kita dapat investor yang istilahnya bikinkan kita pabrik tanpa bunga ya, kita lakukan itu. Istilahnya untuk tutorial aja. Kita juga ada tutorial sebenarnya sih. Ada kambing yang sudah dikeringkan, itu juga ada. Istilahnya bukan tutorial. Ini kambingnya seperti ini loh. Wujud kambing itu juga ada kita yang pengeringan. Tentang penyamaan, tentang ngeringki kulitnya itu. Ya alhamdulillah kalau saya sih sudah belajar ya dari apa itu di Bantul itu juga ada tempat untuk pengeringan samak itu terbesar bahkan itu daerah Bandung aja ke situ semua. Berarti balainya ada. Alhamdulillah. Ke Bantul. Ya, saya Bantul pernah, Magetan itu terbesar sebenarnya juga untuk proses itu lebih ke home industry itu banyak di Magetan itu. Untuk pengerjaannya kulit baik itu apa itu yang di sama maupun perkamen itu alhamdulillah untuk ilmunya sedikit banyak saya sudah tahu, karena kita juga ada fasilitas dari pemerintahan. Ketika saya keluar itu waktu saya itu untuk apa ya, saya masuk ke UKM pembinaan UKM, kebetulan dari situlah saya dapat fasilitas banyak, baik itu ke Tanggulangin yang Surabaya itu. Ya itu kan juga industri baik itu tas itu kan juga besar. Saya juga pernah pelatihan di sana sampai 20 hari untuk mempelajari itu. Jadi insya Allah kalau masalah kulit ini pun sangat di luar kulit di luar kepala kulit gitu. Berarti jadi kan wis anu nggih fase. Minum boleh minum buat Mas Abbas. Wah, keren sekali ya. Ilmunya Mas Abbas ini kita harus ya keren lah. Iso sport sinau kulit otomatis sinau wedhus guys. Iya, anjir. Ditunggu para investor yang mau ke Mas Abbas supaya supply and demand-nya kulit itu tidak tersendat karena beliau sudah punya pasar. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi kalau untuk masalah kulit insya Allah lah saya sedikit banyak sudah banyak belajar. Jadi berjalannya waktu ketika kita nunggu kerjaan itu ya kita belajar tentang kulit itu, baik itu prosesnya maupun pengambilannya atau gimana caranya menjemur kulit yang benar agar nantinya dapat hasil yang bisa maksimal. Karena kalau saya untuk belajar itu emang bayar dari luar negeri itu sangatlah luar biasa. Detail, speknya detail ya. Jadi mungkin orang berpikir orang India atau orang Cina itu terlalu, istilah bahasa Jawanya terlalu kikrik, tapi justru itulah untuk belajar kami. Supaya lebih baik lagi. Makanya kalau untuk sekarang itu tinggal kalau ketika dia minta harga ya saya cuma tanya aja mau berapa biji. Gitu. Keren sekali.
kanunya berapa orang Mas sing wangi jenengan pegawai ini? Kalau saya sih kurang lebih ya sekitar yang pokok itu kurang lebih sekitar 3 orang. Tapi untuk pengrajin yang lain itu cukup banyak juga ya. Jadi kita untuk pengeringan aja satu tempat itu kurang lebih 3 sampai 4 orang itu kita punya 4 pengeringan. Itu terus untuk pengerokan itu satu tempat itu 2 orang dan kita punya tempat pengerokan itu ada 3 ya kurang lebih ya, kalau untuk pencetakan 2 tambah 4 jadi 4 12 sama kurang lebih sekitar 20 ya kalau toh itu pengerjaan. Makanya kita bisa targetkan untuk tahun ini kita insya Allah masuk ke 10.000 satu bulan, insya Allah bisa 10.000 ya. Lebar. Ya tergantung nanti pesanan lah. Selain kenapa kompetitornya jenengan pemane bersaing ngoten niku pripun? Kalau saya lebih ke kualitas solusinya, ya. Jadi kalau saya itu tidak menyarankan harga murah. Karena identik harga murah itu lebih ke murahan ya. Tapi kalau kita lihat berdasarkan kualitas barang sama pengerjaan, kita itu termasuk murah. Karena setiap slide kita ada yang namanya istilahnya cekernya juga ada. Jadi ketika kulit habis dijemur kita udah cek dulu mana yang cocok untuk ayat ini. Indahnya warnanya ini harus pakai apa kayak gitu. Kalau habis itu untuk pengerokan itu juga kita cari posisi yang tepat. Kulitnya mana kaki, leher, ekor itu harus tepat. Itu khususnya untuk yang lembaran. Alhamdulillah itu, iya. Terus habis itu setelah itu cetak benar-benar presisi. Setelah habis dipresisi kita pun juga pasti dicek juga ayat-ayat mana yang kurang. Misalkan kan dengan pencetakan yang sangat kecil ini kan kadang ada harokat yang belum ketulis apa-apa lah, nanti kita manual. Makanya ketika orang bilang mahal pasti dia nggak tahu kualitas. Iya. Dan tidak bisa menghargai proses biasanya kalau kayak gitu. Ngomong wah larang. Iya. Ya aku udah ngerti prosesnya, Bro. Iya gitu. Terus karena limbah-limbah yang tersisa katanya itu kanune pripun? Ya, sementara ini kita masih agak kerepotan. Tapi alhamdulillah dari Bandung pun juga ada yang pengrajin untuk gandolan kunci. Kan potongannya itu untuk gandolan kunci. Tapi kalau untuk sisa bulunya itu emang kita bakar karena biar tidak mencemari lingkungan. Jadi kita bakar, kita pendam itu. Kalau untuk bulunya ya, tapi kalau untuk potongan kulitnya ya itu tadi ada yang pakai untuk sabuk, untuk bagian dompet atau untuk jok kursi kayak gitu. Ada disambung-sambung kayak gitu. Berarti sudah ada yang istilahnya mengakomodir tentang limbah jenis ya, insya Allah, buat kerajinan yang lain. Ya, insya Allah ada. Siap. Gitu, Mas Bro, teman-teman UMKM jangan bersaing ya Pak ya. Jangan bersaing harga, bersainglah kualitasnya. Betul. Karena handmade itu memang ya kudu larang. Handmade itu kayak ini kaligrafi ini punya Pak Abbas ini, Ivan kaligrafi ini handmade. Batik kemudian rotan itu seharusnya memang ergon itu memang kudu dhuwur. Karena prosesnya iki yen kowe nglakone dhewe silahmu ngeluh. Iya, betul. Enggak nyampe lah istilahnya. Kalau lihat prosesnya, saya sedikit cerita ya. Jadi teman-teman yang ada di Sukoharjo itu kan juga sebenarnya pengrajin itu banyak juga, tapi juga banyak yang istilahnya saat ini jatuh atau kembali ke ikut orang ke pabrik apa itu akhirnya itu kan karena dikejar akhirnya harganya dia turunkan kayak gitu, akhirnya kualitasnya turun, akhirnya asal-asalan. Sedangkan ini kalau untuk kaligrafi kulit kambing ini kan tidak mudah. Kalau sampean enggak dapat kulit yang bagus, otomatis dipajang berapa bulan aja udah ambrol. Rontok baik itu bulunya atau tuli kaligrafinya. Itu misalkan kayak bingkai kayak gini kita benar-benar ya diobati juga. Jadi kita benar-benar istilahnya kalau saya mengeterapkan teman-teman yang kerja dengan saya ya, saya rohnya itu harus ada. Jadi harus satu pikiran, jangan masalah duit tok wae ya.
Insya Allah kalau kita istilahnya kerja maksimal, nanti uang itu datang sendiri. Jadi enggak usah takut. Ketika saya pun juga kayak gitu. Oke, Cek. Moga Mas. Nggih. Ben Moga, ini obrolannya semakin Panas semakin ya? menarik, semakin menarik. Itu Jadi- tadi ekspornya yang paling banyak ke India. Kalau yang lokal Mas? Kalau yang lokal itu Jakarta ada, Bandung ada, Jepara ada, Pati ada, sama pesisir-pesisir itu. Berarti Gitu. rata-rata per bulannya jenengan mesti total 10.000 kan? Oh, belum ada. Kalau untuk lokal itu sangat kecil. Oh, Lokal itu Paling biasanya ratusan iya paling ratusan aja. Pokoknya kurang lebih kalau setiap bulan ya 1.000 sampai 2.000 lembar lah. Misalkan kita average rata-rata 1 tahun gitu. Ya enak lah istilah daripada nggak pikir kerja kayak kerja di bank dulu ya. Mikir akhir bulan mikir, awal bulan mikir. Nah, kalau ini santai. ya alhamdulillah ya. Ya Itu karena istilahnya hadis Nabi ya. 10 pintu rezeki itu 9 diantaranya kan berdagang. Iya, oke. Jadi terbukti gitu. Iya. Mula sing masih bingung gimana mau mulai bisnis, jadi kan bisa lihat podcast kita. Nanti kita punya banyak narasumber yang bisa menjadi inspirasi. Wah, aku pengen iki, aku pengen iki. Nanti bisa hubungi langsung narasumbernya, bisa minta ilmunya gitu. Ya, cocok. Kalau saya sih insya Allah welcome Iya, lah. iya. Mau tanya apa-apa monggo, mau sharing-sharing, saya juga belajar dulu ya. Saya tahu kayak gini ya dikasih tahu orang. Jadi saya juga tidak akan menuntut kemungkinan ketika ada orang tanya saya Karena sembunyikan. ilmu yang bermanfaat itu salah satu amal jariah. Iya, ya. amal jariah yang tidak putus itu. Monggo Mas, nomor WA-nya 081 8045 66866. Saya ulangi lagi 081 8045 66866 atau klik di Google aja Ivan Kaligrafi Solo, pasti Keluar, sudah sampai rumah saya. itu langsung ke Pak Abbas. Beliau orangnya istilahnya humble sekali, rendah hati, itu apian. Timnya podcast saja dikasih kaligrafi ini satu-satu sama kaos. Ya enggak. Itu kebetulan aja. Atau sul Mas. Oke, Tim saya dijajak ke soto barang. Wis sepele malah tekan kantor. Ini gue jane ndak ada. Saya justru terima kasih banyak. Closing, terima kasih. Saya merasa terhormat jadi kan kurang lega terpikir. Wah, keren sekali. Pokoknya prinsipnya kalau dagang itu yakin aja. Ndak ada Karena yang yakin, di dalam keyakinan itu ada harapan. Ya. Dan di dalam harapan itu ada doa. Iya, betul. Setuju kalau itu. Dan kekuatan senjata terbaik muslim itu berdoa. Betul. Jadi tenang lah. Usaha apapun insya Allah yang dilandasi iman dan takwa selaku lah. Iya. Tapi ya kudu duwe ilmu sih. Aja gacu bakulan istilah. Leres. Yang pasti semua dilakukan dengan kejujuran. Intinya ya kayak gitu. Makanya saya mau diajak tanya-tanya kayak apa, insya Allah ya saya buka semua. Ya. Mau ini berapa, ini Corong caranya piye, kayak gimana kulane gitu. piye, kulit sing apik Iya, piye. gitu. Insya Allah saya siap lah. Karena sesama anak bangsa niku istilahnya kudu saling support. Iya. Bahu membahu ben ekonomi niki Iya. yang munggah, ojo bersaing. Takoni ilmu mosok didelekke, jangan seperti itu. Iya. Kalau bisa jualan di luar negeri lah. Lah, Jangan berpikir tetangga kita mau beli produk kita, Iya. jangan dipikir kayak gitu. karena Kalau sudah global ya iya, mikirnya, Mas. harus berpikirnya dirubah. Kalau saya sendiri ketika tetangga atau saudara, Pak ini kaligrafi ini berapa Pak? No, ambil aja, doain aja saya bisa jualan kemana-mana. Kayak seperti itu. Insya Allah kayak gitu. Sampai sekarang masih konsisten seperti itu. Keren loh. Ini produknya dari Pak Abbas. Kayak gini, teman-teman. Salah satu ini size berapa ini, Pak? Kalau ini 34 44. Jadi cuma banyak orang mengatakan 35 kali 45. Tapi kembali lagi saya mengeterapkan tadi kejujuran bahwa karena sudah terbiasa itu tadi yang saya utarakan, karena situ itu sudah posisinya saya datang ke situ sudah mindsetnya itu carane di barang murah isa adel kayak gitu lah. Kalau saya enggak, gimana kualitas bagus bisa tak jual mahal.
Bahkan resel kami itu saya pernah itu yang waktu itu, tapi bukan kaligrafi ya, kalau saat itu emang lukisan. Jadi kita ada lukisan yang kita kirim ke Singapura, itu dari tempat kita itu paling kurang lebih di angka 300. Tapi ternyata apa? Yang ngambil itu bisa jual berapa? 2 juta. Lah itu bukan saya iri, tapi saya malah justru bangga. Di situ berarti produk kami itu sangat dihargai. Nilainya jadi 2 juta tadi. Makanya pada prinsipnya kalau untuk persaingan itu saya tidak berpikir panjang kalau itu. Karena dan kita ndak usah berpikir kita kemana. Alhamdulillah sekarang batin aja dah kita mau kemana sudah datang. Misalkan kayak gitu. Mau pameran kemana, kalau untuk lokal alhamdulillah ini untuk lokal ini hampir semua sudah saya lewati, baik Jakarta, Inakraf. Oh, Inakraf ya pernah semua. Ya, dan susah loh katanya masuk Inakraf itu katanya. Tapi itu gratis semua kalau saya. Ya itu balik lagi ketika kita melakukan semuanya dengan ketulusan ya. Jadi kita berpikirnya kalau ada UKM baru kita bantu biasanya kayak gini. Kayak gini besok saya pasti itu yang saya tahu itu dulu itu susah masuk ke situ tuh. Ya, harus disaring. Harus disaring benar-benar sing produk yang benar-benar bisa dijual di luar negeri ya. Kayak ini saya juga ada ya, akhirnya saya bikin gendera sendiri kan karena ada dari perdagangan kita ada yang namanya ECP, Export Coaching Program. Itu kalau kita lakukan itu, kita misalkan bayar sendiri, itu kurang lebih sekitar 30-an juta program itu. Iya, karena dalam jangka 1 tahun. Baik itu cari bayar apa di situ semua ada. Jadi ya alhamdulillah itu tadi Mas. Jadi 30 juta untuk durasi 1 tahun diajari untuk ekspor ya. Ya itu setiap bulan kita pasti toh itu di Semarang atau dari Semarang tim ECP datang ke tempat kami kayak gitu. Itu salah satu ilmu yang harus teman-teman UMKM pahami, bahwa setiap pengusaha atau owner jika mau maju itu harus upgrade skill ya, upgrade mindset istilahnya. Karena itu investasi. 30 juta itu bukan ngeluarin duit, itu investasi untuk diri sendiri istilahnya. Ben maju, ben berkembang pesat. Paling enggak itu biar diajak ngobrol bisa nyambung. Pada prinsipnya itu. Kalau kita sudah nyambung otomatis kepercayaan itu datang. Terus ada circle istilahnya, lingkungan yang bisa saling support. Iya betul, setuju ya. Kalau rencana ke depan apa Mas? Kalau saya sih rencana ke depan bisa memperkerjakan banyak orang ya, istilahnya bermanfaat banyak orang, istilahnya lebih ke kapasitas yang lebih banyak lagi. Harapan saya bisa 10.000 itu 1 bulan insya Allah ya, baru kita bikin yang berarti ya kurang lebih pada konsep podcast ini. Yang kue nandur pari mesti tukul suket gimana? Yang kue nandur suket belum tentu parinya tukul. Iya laras. Yang manfaat itu memberikan manfaat rezeki pasti Mas kalau kayak gitu. Jadi saya itu kadang misalkan sampai sekarang itu mau beli apa itu pikir panjang kadang itu. Malah justru banyak yang istilah pengrajin kami itu sudah bangun rumah apa-apa. Wah. Ya saya tuh seneng itu. Saya senengnya di situ. Jadi kepuasan saya itu kadang lihat mereka bangun apa, beli motor apa, beli mobil itu saya lebih seneng di situ. Jadi kan enten paguyuban pengrajin kulit itu kan grup apa? Kalau saya komunitas ya karena kan saya di situ kan pendatang baru ya. Jadi dalam arti belum ada 10 tahun untuk kan. Jadi kebanyakan ya itu tadi masih dalam di luar kami. Jadi masih mindsetnya itu berpikirnya itu masih persaingan harga itu tadi. Kalau saya sih sampai sekarang ketika ada pengrajin kami masih jual semennya enggak ada masalah. Muga-muga sing ngoten niku nonton podcast ini Mas. Saya juga kayak gitu. Tahu jenengan. Iya, kalau saya sih kayak gini, monggo lah mau saya apa, karena saya waktu skripsi dulu itu kan saya juga pernah buka usaha counter. Dari desa kami itu counter itu ada 5. Baru saya yang bisa deket semua. Saya gadokkan gitu karena berpikirnya ya itu tadi. Harus harganya sama. Harganya biar banting. Kalau saya sih lebih ke ayo toh saling melayani yang bagus biar konsumen itu seneng. Kalau seneng itu uang itu nggak ada masalah. Kadang kayak gitu. Cocok itu. Nggih. Terus
rencana ke depannya Dek mau nggih Nggih, supaya bermanfaat. supaya semuanya bermanfaat, Simpel ning angel lho. Nggih. Bukan kok saya ngebos itu ndak. Saya bahkan sampai sekarang ya ndak terlalu kelihatan sama orang. Kalau paling kalau ada order apa-apa mereka kerjakan pasti kita bantu juga. Kita di rumah ya tetap otak-atik lah. Soal online desain itu di saya. Jadi ketika mereka lembur sampai jam 12 kadang kita telepon aja. Gitu udah senang. Jadi walaupun dia rival kami kerja tapi seolah-olah dia ikut benar-benar ikut saya. Wah, alhamdulillahnya di situ. Kalau saya punya tim yang luar biasanya di situ, karena saya enggak berpikir aku ki bosnya, enggak, justru bosnya mereka saya itu udah bisa menyajikan produk ini kan karena mereka ya kayak gitu. Seharusnya kita ada itu mergo diwangi. Nah, betul. Pensiun jenengan punya pensiun umur pinten? Kalau saya dibilang pensiun sekarang itu saya malah melebihi orang pensiun ya Mas. Iya. Lah karena apa ya, pagi kalau mau renang ya renang aja gitu. Jadi istilahnya pun nyantai ya. Mikiran Mas. Sebenarnya kalau saya sendiri ya, orang dikatakan pensiun itu satu emang dia sudah tidak punya hutang, udah itu pensiun insyaallah. Bisa membantu orang udah selesai itu pensiun. Tapi kalau masih memikirkan hutang, karena apa, banyak pegawai negeri itu pensiun pasti cari aktivitas kan Mas. Aktivitas. Post power syndrome. Iya, dan itu pun 2-3 tahun itu pasti berpikir aku itu pensiun utang wis rampung urung lah. Ya, jadi berarti kan sebenarnya pensiun itu masalah kewajiban hutang di bank biasanya kayak gitu. Kalau kita kayak gitu itu kalau saya sih udah pensiun ketika saya keluar dari bank ya pensiun ya alhamdulillah. Sukses menurut jenengan apa? Kalau sukses itu menurut saya itu bahwa kita tanpa diatur kita bisa mengerjakan itu. Iya kayak gitu. Jadi ndak usah misalkan kayak kerja ndak usah enek sing oyak-oyak kayak gitu, udah wancine kerja wantinya ibadah itu sudah dengan sendirinya itu bagi saya itu sukses istilahnya. Iso sholat on time itu sukses ya? Itu sukses sekali kalau saya istilahnya sholat on time, sunah-sunahnya dijalankan alhamdulillah ya. Bagi saya sukses saya di situ kalau saya. Tapi kadang orang lain kan lihat wah kudu mobil, wah kalau saya enggak kayak gitu. Kalau saya sukses itu sepele itu tadi Mas. Sebenarnya kamu mau sukses sekarang bisa, kamu lakukan 5 waktu tepat waktu udah selesai. Masuk Pak Abbas. Kalau saya sih kayak gitu ya. Jadi enggak. Itu cuma secara opini saya aja, tapi banyak orang yang istilahnya berbeda pun juga banyak. Tapi bagi saya lebih tenang di situ. Enggak mikir ke wah iki kudu tuku iki, kudu iki. Bagi saya di mana-mana patut sukses juga. Neng mall mamane wayah neng mall mlaku neng mall ya wis patut. Wayahe neng dalan tengok-tengok neng dalan nggih patut, neng masjid nggih patut itu. Kesuksesannya. Kalau definisi sugih jenengan apa? Kalau saya karena wong meh buka usaha kan pengen didit, pengen istilah mulya, istilah kan kata sugih jenengan. Kalau saya itu definisi sugih itu ketika orang yang sekiranya kita bantu itu mengatakan terima kasih, itu definisi saya sugih. Misalkan nggih nyun sewu nggih. Jenengan punya anak buah, wah anak buah jenengan itu loyalitas bener kali jenengan, bener-bener loyalitas itu. Terima kasih Pak, jenengan ekonomi saya lancar, keluarga saya aman, ibadah saya bisa tenang, itu saya mengatakan ya, berapa orang yang di situ, lah itulah kekayaan saya di situ, karena kekayaan yang hakiki yang itu ya. Kalau untuk masalah harta apa ya tidak menuntut kemungkinan ya, tapi itu cuma semu kalau saya sendiri kayak gitu. Soalnya udah mati ya. Nah, kalau saya sih kekayaan sugih itu nggih nonton iku kan. Saya pokoknya kanca-kanca seneng wis sugih wis nonton istilahnya yang bantu kita bisa guyu-guyu, bisa rokokan, bisa ada waktu wayah adzan langsung mangkat, itulah kekayaannya di situ. Jadi orang di utang, terus iso nyelengi, tur iso berbagi dia, sugih, bermanfaat yang tadi. Wis kayak untuk pola pikir itu jangan udel-udel lah. Ini ada buat teman-teman UMKM yang pengen kados jenengan istilahnya apa jenengan saged memberikan wejangan apa ilmune jenengan
buat teman-teman UMKM supaya kados jenengan? Kalau saya sih untuk usaha satu emang harus ada rohnya dulu. Roh itu dalam arti jangan dipikirkan enaknya saja. Kalau kita sudah memikirkan sesuatu yang dipikirkan enaknya saja, karena dalam usaha dagang itu banyak, misalkan dalam 12 bulan saya yakin untuk pengusaha baru itu 8 bulan itu pasti paceklik ya, enggak, omset itu pasti enggak ada apa-apanya ya, lebihnya itu pasti bagus, 4 bulannya baru bagus. Ketika dia sudah fokus, sudah sesuai dengan hobi, paling enggak itu menikmati posisi sepi itu tetap. Kalau saya dulu pernah itu 1 tahun 2 tahun jalan itu posisi sepi ya, saya cuma lihat kaligrafi udah seneng. Allah pasti payu. Saya jemur, saya bersihkan, saya rawat. Enggak nyampe berapa hari lah. Kita enggak bicara anu ya, paling 1 sampai 3 hari pasti langsung ada WA masuk. Mas, saya pesen ini. Toh itu dari mana saya ya enggak tahu. Tapi saya emang repotnya di situ, kadang nggak tahu, nggak pernah tanya tahu dari saya dari mana, kayak gitu itu jarang. Cuma kadang ada yang istilahnya mengcapture YouTube saya, Mas ini produknya jenengan, oh ya, terus kadang ada yang lewat Google, Mas ini jual ini ya, kayak gitu. Jadi pada prinsipnya ketika kita sebenarnya dagangan itu kayak anak kita juga ya. Jadi ketika kita rawat benar-benar, tidak cuma kita ambil hasilnya apa itu tumbuh sendiri. Kalau saya kayak ceru gitu. Ceru gitu. Jadi kalau untuk seneng sih pasti semua seneng ya. Jadi kalau saya sendiri, apalagi wah kue ngerti lah, tahunya kan omsetnya aja ketika. Jadi orang itu kadang tidak melihat proses-proses yang dilakukan. Ketika paling berat itu tadi, satu, ketika dia udah nggak ada apa itu, omsetnya kosong, nggak ada pesanan, akhirnya itu dia gaji karyawan ya akhirnya berkelain hati ya. Jadi istilahnya gaya usaha liyo kayak gitu. Akhirnya mulai lagi, padahal kalau kita benar-benar fokus dengan usaha, dengan posisi sepi waktu itu, pengalaman saya ya. Jadi awal mula saya usaha, mana yang harus pintu yang harus kita kerjakan itu pelatihan. Oh iya, pelatihan enggak punya uang kita. Sekarang kan pemerintah sudah terbuka. Mau latihan apa, kita pilihin, kita lihat. Semua ada di HP semua ya sekarang. Mau pelatihan tahun ini. Nah, kita deketin misalnya dari perdagangan, koperasi atau di pariwisata. Dan enggak perlu izin ya, Mas? Iya, enggak perlu no. Oh, usahane dhewe. Ya, guna ilmu ya kudu ra izin. Nah, itu. Kalau enaknya di apa itu pelatihan itu kita semuanya gratis, bahkan kadang pulang masih dapat pesangon. Nah, cuma jangan dilema di situ, jangan dilema di pesangon atau jangan dilema jadi pembicara. Nah, kalau saya di situ sudah banyak juga ketika tahu usaha kami agak besar, jadi Mas jadi pembicara, wah yang lain aja, itu bukan usaha kami ya dagang kaligrafi ini aja. Tapi kalau penyediaan untuk UKM kita sediakan, pengen yang UKM yang apa, misalkan mau ini pelatihan apa, rajut ya kita rajut. Jadi sedikit banyak untuk UKM Sukoharjo atau bahkan seluruh raya ya dengan event kaligrafi sudah tidak asing. Siap. Ya, gitu. Terus rencana niki penerus usahane jenengan pripun? Umpama aja diteruske, umpama anu aten rencana mboten? Oh, kalau saya sih kalau anak sudah saya ngomong juga kan, karena ini ketika nanti saya punya anak lagi lah, mungkin saya usaha tambah lagi. Ini sudah setel ya. Insya Allah seperti itu. Kalau saya sih berharapnya dari keluarga itu dari dulu kayak gitu. Jadi bapak itu menurunkan usaha beras itu ke tempat kakak saya. Tuh ya silahkan, enggak apa-apa. Anak yang lain usaha yang lain kayak gitu. Ngoten. Sebelum closing di sini ada game, Mas. Iya. Game. Dengan milih A apa B? Kita pilih A mawon. Mboten pindah. Mboten A mawon. Mboten saku kula. Mboten A mawon. Tire. Mboten A mawon.
Mas Abbas dapat muk dari iya, kita. terima kasih. Wah, Monggo Pak iya, Abbas iki terima muknya kasih. mudah-mudahan. Wah, sukses untuk benang merah. Matur Semoga suwun. bermanfaat Matur untuk UKM Solo Raya. Aja, matur suwun. Amin. Matur suwun Mas Yes, Abbas sami-sami. sudah memberikan manfaat yang gede banget buat podcast kita, Amin, buat amin, teman-teman amin. UMKM supaya percaya diri Iya, diri betul. untuk ngobrol di sini, percaya diri dengan produknya, Iya. percaya diri dengan usahanya. Terus pokoknya rasa izin. Teman-teman UMKM yang mau daftar ke podcast kami langsung WA di nomor bawah ini nanti 0813 6789 2223. Dan ini nanti monggo kerso istilahnya yang mau ngiklan istilahnya kita tidak menentukan nilainya karena kita memang niatnya untuk membantu para UMKM di sini. Atur suwun. Yes, sami-sami, Mas. Sekian dulu, semoga podcast kali ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya dengan narasumber yang mind blowing lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.